Oke, kembali lagi bersama kita di channel Opus Perfectum. Kali ini kita tidak membuat konten reaction ya, tapi kita akan membahas sebuah Konspirasi. konspirasi ya, konspirasi tentang apa Brad? Alien. Tentang alien ya, tentang alien yang memang menjadi ini juga ya, jadi menjadi pro dan kontra di kalangan eh, plus 62 dan di luar Di luar negeri juga juga sama. ya. Seperti Karena itu. misterinya kan yang kuat gitu. Nah, dan mungkin sekarang kita akan coba bahas menurut sudut pandang kita alien itu apa dan seperti apa gitu. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan yang akan saya coba tanyakan. Berat menurut ente alien itu ada atau tidak? Alien. Sampai saat ini setahu saya alien itu adalah sebuah spekulasi terhadap suatu makhluk yang belum tahu kejelasannya bagaimana gitu. Jadi hanya sebatas teori. Selama ini gitu yang kita tahu adalah sebatas teori bahwa mungkin saja ada makhluk lain di luar bumi yang punya peradaban juga selain manusia gitu. Jadi itulah yang disebut alien. Jadi makhluk asing gitu maksudnya Ya. kan. Seperti itu sih. Terus awal mula nih ya, awal mula tercetusnya sosok alien ini waktu zaman sekarang atau udah dari dulu ini? Karena waktu itu kalau nggak salah waktu abad 18 atau 19 ya kalau nggak salah nanti dibuka lagi. Jadi ada ini masuknya ke konspirasi secara penuh mungkin ya. Jadi ada yang disebut UFO. UFO itu adalah unidentified flying object. Jadi objek terbang yang belum diketahui atau belum diidentifikasi apa objek itu. Dan ini disangkut pautkan dengan makhluk yang juga belum diketahui gitu. Nah, di situ barulah tercetus nama alien ini. Kalau pernah dengar nama Bob Lazar, nah itu kan pertama kalinya rame gitu tentang alien. Sebenarnya alien itu awalnya kan disebutkan dalam sebuah komik. Ya. Sebuah komik yang dimana komik itu berspekulasi atau menceritakan ceritanya bahwa tentang makhluk asing yang di luar bumi. Dari situ kan rame karena jurnalistik atau apa seni menggambar atau penceritaan dan lain sebagainya dari apa zaman dulu itu menjadi satu-satunya hiburan gitu. Ya. Jadi dari situ mulai ramai, mulai diperbincangkan, mulai dibicarakan. Jadi seolah-olah alien ini menjadi sesuatu hal yang misterius, yang sebenarnya apa benar-benar ada atau tidak gitu. Jadi ada dua orang yang berbincang gitu, berbincang biasa kayak gini gitu. Terus melihat buku komik di depannya. Lalu di buku komik itu ada percakapan seorang karakter dengan makhluk yang tidak bisa diketahui apa gitu. Ya. Lalu nanya ke temannya, bro ini apa gitu, ini makhluk apa? Oh itu alien. Nah lalu yang nanya itu nanya lagi selanjutnya, mereka di mana sekarang? Nah dari situ mulai semakin ramai, jadi mempertanyakan alien ini sebenarnya apa gitu. Lalu dispekulasikan bahwa alien adalah makhluk planet lain, makhluk planet di luar bumi, karena maju lagi spekulasinya karena alam semesta seluas ini tidak mungkin hanya bumi saja yang ada penghuninya seperti itu. Mungkin orang yang berpikir adanya alien itu karena luasnya alam Semesta. mungkin bisa mungkin ada kehidupan lain, punya mereka bisa berpikir bahwa ada makhluk lain selain Di bumi. gitu. Iya, karena gini, karena kan alam semesta itu benar-benar sangat luas dan diteorikan bahwa misalnya dalam satu buah galaksi misalnya, kalau dalam sebuah teori ada yang bernama teori Big Bang. Dari teori Big Bang itu terciptalah waktu, terciptalah ruang, terciptalah alam semesta, semuanya tercipta dan menyebar meluas, lalu membentuk benda-benda langit, membentuk pecahan-pecahan asap, dan lalu menjadi terkumpul pecahan-pecahan itu menjadi sebuah galaksi yang di dalamnya ada planet-planet seperti itu kan. Dan galaksi ini tidak cuma satu,
Ya. Galaksi ini ada jumlahnya ada miliaran, triliunan malah. Dan di tiap galaksi pasti ada sistem tata surya yang di dalamnya terdapat zona Goldilocks. Zona Goldilocks itu zona layak huni. Yang jika terdapat zona layak huni, misalnya di kita seperti bumi, maka dimungkinkan akan adanya kehidupan di situ. Karena berada di zona Goldilocks. Nah, dari spekulasi itulah masyarakat atau orang-orang berpikir mungkin saja alien itu ada, tapi berbeda galaksinya dengan kita gitu. Dan ada juga yang versi yang ini yang cerita tentang apa? Waktu zaman bangsa Sumeria ya. Sumeria ya. Bangsa itu diceritakan. Peradaban tertua. Pernah kan disebutkan pada saat zaman bangsa Sumeria itu pernah kedatangan sebuah benda terbang yang datang dari langit. Yeah. Lalu oleh bangsa Sumeria itu karena mereka belum pernah lihat objek seperti itu, merasa aneh gitu ya, asing, dan akhirnya mereka itu mendewakan sesuatu tersebut gitu. Yang ada di dalam pesawat itu. Iya. Karena gini, ada salah satu di kolom komentar ya, yang waktu membahas Anunnaki, ada juga yang meminta pembahasan tentang Nephilim. Nah, di situ sebenarnya Nephilim itu kan berada dalam kitab Henokh ya. Kitab yang dalam kekristenan seperti kalau di kita adalah kitab Israiliyah lah seperti itu. Jadi berisi tentang mitos-mitos, lalu cerita-cerita masa lampau yang mungkin sulit dicerna oleh akal. Seperti itu. Dan Nephilim ini ceritanya adalah malaikat, peranakan malaikat yang di mana malaikat itu menikah dengan manusia, maka anaknya disebut Nephilim seperti itu. Nah, ada seorang penulis di abad 17-18 itu yang menspekulasikan bahwa manusia itu asalnya diciptakannya justru oleh makhluk luar angkasa, yang dimana disebut alien ini gitu. Namanya adalah Anunnaki, disebutnya Anunnaki seperti itu. Nah, ini kan cocok sebenarnya cerita Nephilim dan Anunnaki ini. Jadi bangsa Sumeria sama-sama diajari oleh makhluk yang lebih pintar, lebih cerdas, kecerdasannya ketimbang mereka gitu. Dan mereka bisa berperadaban, bisa bercocok tanam, bisa membuat peralatan dan lain sebagainya, diajarkan oleh makhluk tersebut. Secara teologi disebutnya Nephilim, secara penulisan atau spekulasi disebutnya Anunnaki, dan alien-alien juga gitu maksudnya, seperti itu, yang bukan berasal dari bumi. Nah, dari situ berkembanglah teori konspirasi tersebut menjadi teori-teori yang lebih liar. Jadi dari satu teori Anunnaki tersebut dan Nephilim, lalu bermunculan teori-teori lain tentang adanya alien yang berwarna abu-abu, atau yang berbentuk kadal, atau yang dewa-dewa mitologi disangkut pautkan dengan alien gitu, bahwa sebenarnya yang disembah oleh orang-orang peradaban zaman dulu itu adalah alien, makhluk luar angkasa, dan bukan dewa beneran seperti itu. Ya, dan bangsa Sumeria ini kan bisa dibilang bangsa yang maju saat sudah kejadian Banjarnu ya. Menurut teorinya kan mereka itu maju karena diajarkan oleh makhluk yang asing ini, yang atau bisa disebut alien ya, seperti itu. Tapi menurut pandangan saya kan, kalau kita lihat dari sejarah manusia, kalau nggak salah bangsa Sumeria itu masih keturunan dari anak. Iya, jadi dari keturunan anak kan, Nuh. Kalau kita tahu kan anak Nabi Nuh itu kan hidup di era sebelum banjir ada gitu. Berarti pernah mencicipi sebuah teknologi zaman yang maju, bisa dibilang seperti itu. Jadi ketika anak Nabi Nuh ini mempunyai keturunan, lalu pasti bakal diajarkan ke anak cucunya bahwa dulu ini di zaman kakek ini pernah ada alat
namanya ini, bahannya ini, dibuatnya seperti ini. Mungkin bisa saja seperti itu gitu, Iya, bisa saja. penyebab bangsa Sumeria itu bisa maju. Ya, bisa seperti itu karena kan anak Nabi Nuh kan mengalami kan melihat yang terjadi sebelum banjir besar terjadi. Kalau kita berasumsi bahwa era sebelum Nabi Nuh adalah teknologinya sudah maju, atau mungkin seperti ini ada spekulasi liar gitu. Ini mah liar ya, jadi mohon bijak ditangkapinya. Bahwa pada era sebelum banjir besar terjadi, sebelum pergolakan bumi terjadi, manusia sempat mengalami kemajuan dalam hal peradaban dan teknologi dan lain halnya, dan mungkin saja ya, manusia itu sudah memprediksi akan terjadi apa. Misal kita saja sekarang di zaman modern sekarang kan bisa memprediksi tsunami, bisa memprediksi gempa kan gitu dari pergerakan lempengan bumi dan lain sebagainya kan. Dan manusia zaman dulu kalau kita asumsikan lebih maju gitu, mereka mungkin bisa memprediksikan sesuatu gitu, memprediksikan sesuatu, bahkan ini tuh alam tuh akan bergerak seperti apa, akan terjadi apa gitu, jadi efeknya akan bagaimana. Mungkin orang-orang tertentu, orang-orang pintar atau gimana lah istilahnya, apa, orang-orang yang punya kelebihan dalam hal pemikiran, dalam penciptaan dan sebagainya, menciptakan sebuah pesawat. Ini mah teori liar ya, pesawat luar angkasa, pesawat orang-alik lah kalau zaman sekarang, yang sudah mampu keluar orbit bumi gitu, sudah mampu menerbangkan pesawat keluar orbit bumi untuk menghindari banjir. Seperti ini mungkin kalau sekarang itu Apollo. Iya, seperti itu. Hanya saja dulu sudah bisa ditunggangi oleh manusia dalam jumlah koloni, dalam jumlah besar gitu. Sudah bisa menciptakan alat mungkin yang lebih canggih dari Apollo gitu. Jadi bisa keluar orbit bumi dan melayang di luar angkasa gitu. Jadi menciptakan orbit sendiri di luar angkasa gitu. Untuk menghindari banjir karena sudah diprediksikan oleh ilmuwan zaman dulu mungkin, misalnya seperti itu. Yang selamat di bumi hanya yang ikut bahtera Nabi Nuh. Nah, setelah surut, setelah kondusif kembali, Nabi Nuh kan udah wafat, dilanjutkan anaknya. Mereka kan udah keluar, datang lagi, itu kan memakan waktu sebenarnya, memakan waktu. Udah keluar bumi misalnya, itu kan memakan waktu, kan perbedaan waktu. Datang lagi, nah dari situ bangsa yang primitif ini yang mulai kembali ini belajar dari mereka yang ini, yang nantinya itu mungkin disebut Anunnaki gitu. Padahal kalau misalnya menurut saya Anunnaki mau Nephilim mau lain sebagainya ya tetap manusia juga sebenarnya gitu. Bukan alien gitu. Jadi bukan alien, bukan bukan makhluk asing atau gimana, tapi manusia juga gitu yang berhasil menciptakan peradaban teknologi yang memungkinkan mereka untuk menghindari kejadian pada waktu itu, lalu kembali lagi dan mengajarkan generasi setelahnya gitu. Lalu oleh mereka yang nantinya disebut bangsa Sumeria ini dianggaplah dewa mereka, seperti itu mungkin ini. Ya mungkin bisa masuk akal juga ya teman-teman. Jadi mungkin kesimpulan ente tentang alien ini ada atau enggak? Kesimpulan saya tidak peduli kalau misalnya ada gitu makhluk selain manusia gitu ya, makhluk selain manusia yang berada dalam dimensi kita gitu. Ini mah kan di luar teologi jin, alam jin gitu, bukan kan? Ini mah tentang teori alien. Jadi gini, kan kita itu hidup di sebuah galaksi yang bernama Bima Sakti, di mana dalam satu galaksi itu membentuk spiral yang di dalamnya terdapat miliaran bintang. Salah satunya matahari dari miliaran gitu kan. Dan dari satu bintang itu di matahari misalnya ada zona Goldilocks bernama bumi gitu kan. Area bumi yang bisa ditempati oleh makhluk hidup gitu. Karena adanya air, lalu adanya tumbuhan dan menciptakan oksigen kan. Nah, kita asumsikan, kita sudah ada ilmuwan, sudah ada penelitian bahwa di galaksi ini kemungkinan tidak ada kehidupan selain di bumi gitu. Tapi tidak tahu jika di galaksi lain. Sementara jarak kita misalnya dari yang tetangga galaksi Bima Sakti adalah galaksi Andromeda, di mana perjalanan itu kalau misalnya menempuh jarak membutuhkan 1 juta tahun cahaya. Jadi kalau misalnya ada meskipun di sana ada kehidupan atau alien gitu, mau ngapain ke sini gitu?
1 juta tahun cahaya. capek kan. Nah, cuma mampir doang gitu. Jaraknya 1 juta tahun cahaya. Secanggih apapun mereka gitu, tetap saja paling cepat itu 1 juta tahun cahaya. Kan tahun cahaya bukan tahun saja, tapi ada cahayanya. Jadi paling cepat itu, kecepatan paling cepat membutuhkan 1 juta tahun cahaya. Mereka tua di jalan, mati di jalan gitu. Kecuali kalau misalnya mau kita atau ada alien di luar sana yang bisa menciptakan mesin untuk membengkokkan ruang dan waktu, menciptakan lubang hitam untuk menembus dimensi lebih tinggi agar sampai ke tempat tujuan. Tapi kan mustahil gitu. Karena mereka juga kalau misalnya ada, mereka makhluk dimensi yang sama dengan kita, beda galaksi saja gitu kan. Seperti itu sih kesimpulan saya. Jadi kesimpulannya ya bisa putuskan oleh teman-teman. Iya. Intinya kalaupun ada alien bagi saya mah tidak penting gitu. Buat apa juga gitu. Dan ada juga yang menyebutkan alien ini adalah sosok jin. Iya. Ente gimana itu, Bro? Kalau yang bilang sosok jin itu mah cocokologi sih. Ya kita juga di sini sebenarnya melakukan cocokologi, cuman dari konspirasi yang beredar gitu, tidak berspekulasi sendiri. Tapi kalau misalnya yang disangkut pautkan dengan jin, itu mah udah ranah teologi, udah ranah kepercayaan gitu ya. Jadi gimana mau itu jadi berbedanya gini, kalau misalnya di timur menganggap sesuatu yang belum bisa diketahui itu adalah makhluk ekstradimensial, jadi berbeda dimensi. Tapi di barat menganggap makhluk yang tidak bisa diketahui atau belum diketahui adalah alien atau UFO yang terbangnya gitu, seperti itu. Perbedaannya seperti itu. Jadi UFO itu ya teman-teman bukan artinya cuman disematkan buat Pesawat, piring terbang gitu ya teman-teman, tapi UFO itu suatu objek yang belum bisa diidentifikasi. Maka bisa disebut UFO. Misalnya ada kresek terbang misalnya di langit, terus pas diselidiki itu objek apa gitu, itu bisa disebut juga UFO gitu. Karena belum tahu kan itu kresek gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ada tambahan lagi nggak? Ya mungkin apa yang kita bahas di sini adalah spekulasi, konspirasi gitu, bukan fakta. Jadi kita membahas tentang hal-hal yang terjadi di luar sana, agar kita tuh jangan terlalu meyakini, jangan terlalu denial juga, di tengah-tengah saja gitu. Misalnya kita mendengar sesuatu konspirasi misalnya, ya kita saring, lalu kita cari kebenarannya kayak gimana gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu. Intinya kita jadi harus jadi orang yang kritis ya teman-teman. Ya betul. Itu jangan ada info langsung ditelan mentah-mentah. Tanpa kita diselidiki dulu gitu. Ya, terkhususnya untuk warga 62, plus 62 kan gitu semua. Telan mentah-mentah semua. Rata-rata ya rata-rata lah seperti itu. Oke, mungkin tambahan dari saya mungkin menurut pendapat saya alien itu ada atau enggak. Kalau saya sih lebih nyimpulnya gini, kalau di kitab suci kalau di kitab suci Islam itu disebutkan bahwa Tuhan itu hanya menciptakan 3 makhluk, artinya yang mempunyai akal ya, yaitu malaikat, jin, dan manusia. Jadi tidak ada makhluk lain selain 3 makhluk itu. Gitu. Jadi kalaupun ada alien, kita percayanya manusia-manusia juga gitu. Ya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari kita ya. Apabila ada kritikan atau masukan dari teman-teman, boleh di komen di kolom komentar. Dan ya sudah cukup. Ya. Sudah cukup sekian dari konten kali ini. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Goodbye.